Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا ربنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Syafi'i Bayak Sud yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dan karunia tidak henti-hentinya berlimpah kepada kita masing-masing. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia tersebut, sehingga bertambahlah kenikmatan Allah kepada kita, sekaligus menjadi salah satu di antara pelindung kita dari ancaman siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah Subhanahu wa taala tiada mengazab kalian bila mana kalian bersyukur dan beriman. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan taufiknya untuk bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat serta salam semoga sampai selalu kepada baginda yang kita cintai bersama dan kita junjung tinggi tuntunan sunnah dan keteladanannya. Dialah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga sampai kepada keluarga dan istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabatnya yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang dengan sungguh menjunjung tinggi dan mengamalkan tuntunan sunnahnya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat rahimahumullah. Di kesempatan petang hari ini, alhamdulillah kita bersyukur karena dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumahnya yang mulia, di masjid, di dalam rangka saling berbagi kebaikan insyaallah.
saling mengingatkan dan menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tema yang akan kita kaji bersama sejatinya menjadi tema yang besar andai kita melihat dari kacamata yang luas. Namun semoga di kesempatan singkat hari ini kita bisa menyegarkan ingatan kita bersama tentang pembahasan tema yang akan kita kaji erat kaitannya dengan sesuatu yang semestinya kita pandang dengan sudut pandang yang benar, yaitu tentang dosa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tidaklah petaka yang dihadapi seorang hamba di dunia serta sengsara yang akan dirasakan seorang hamba di akhirat kecuali bersumber dari dosa. Izinkan saya mengulangi. Tidaklah petaka yang dialami seorang hamba di dunia serta sengsara yang kelak akan dirasakan oleh seorang hamba di akhirat kecuali bersumber dari dosa. Dosalah yang menghalangi kebahagiaan seorang hamba di dunia dan keabadian nikmatnya kelak di dalam surga. Oleh sebab itu seorang hamba yang bijak, dia akan benar-benar memperhatikan perkara dosa setidaknya agar dia bisa meminimalisir tumpukan catatan dosa. Ibarat kalau kita berkendaraan itu ada gas untuk semakin melaju, maka juga ada rem yang membuat kita waspada. Kalau kita hanya sekedar melaju tanpa rem, hampir bisa dipastikan akan laka yang terjadi. Di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Anas ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua anak cucu Adam banyak melakukan keliru atau dosa. Yang belajar bahasa Arab meskipun sedikit-sedikit jadi tahu, khata dalam bahasa Arab itu wazannya adalah fa'al, sighah mubalaghah, yang artinya banyak melakukan. Khata artinya banyak melakukan dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang banyak melakukan dosa adalah mereka yang banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini memiliki dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan salah satu di antara sunnatullah fi khalqih, salah satu di antara ketetapan Allah pada ciptaannya, yaitu manusia, bahwa manusia itu banyak melakukan dosa. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, hadis ini menyatakan tentang solusi. Kalau seorang manusia itu tercipta atas kondisi banyak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha hikmah, maha bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntunkan kita bagaimana
agar dapat terlepas dari ancaman akibat dosa, yaitu salah satunya banyak bertaubat. Maka hadis ini mengetengahkan tentang langkah solutif. Apa sih solusinya? Kalau saya menyadari saya banyak dosa. Tema kita kali ini bukan semata-mata tentang solusi, tetapi justru tentang langkah preventif. Bagaimana caranya agar saya terhindar dari ragam dosa? Kalau seseorang itu berkendara dia ngerem, itu karena dia melihat ada sebuah ancaman keselamatan di hadapannya. Orang yang cerdas bukan hanya yang pandai mengelola manajemen resiko yang sudah muncul di hadapan, tapi juga melakukan langkah-langkah preventif sebelum laka itu mungkin terjadi. Betul atau tidak? Dari awal sebisa mungkin kita mengambil langkah-langkah preventif, menghindar dari apa, melakukan apa, agar bisa terhindar bahkan terlindungi dari berbagai dosa. Topik ini menarik. Ada sebuah paragraf yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Dalam kitab Al-Fawaid halaman 105 dalam referensi yang kami miliki, mungkin di cetakan yang berbeda akan berada di halaman yang lain. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid berkata, usulul khataya kulliha thalathatun. Induk dosa itu seluruhnya, seluruh dosa itu induknya ada pada 3 dosa. Dosa apapun itu, baik dosa yang sangat besar seperti kekufuran, kesyirikan dan seterusnya, sampai dosa yang mungkin dianggap ringan, kembali kepada 3 muara induk dosa. Beliau melanjutkan, al-kibru, induk dosa yang pertama adalah kesombongan. Wa huwa alladhi asara iblisa ila ma asarahu. Dosa inilah yang dilakukan oleh iblis dan menjadikannya mendapatkan apa yang telah ia dapatkan sebagai ketentuan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, yang kedua, wal hirsu, ketamakan, tamak. Keserakahan, ketamakan. Kata beliau, wa huwa alladhi akhraja Adama minal jannah. Inilah jenis dosa yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Iblis juga dikeluarkan dari surga, tapi bukan itu yang paling fatal. Karena iblis lebih daripada itu, meskipun ia dipanjangkan usianya, dia akan kekal abadi selamanya di dalam neraka nanti pada hari kiamat. Nabi Adam alaihi salam, akibat ketamakan yang sempat menggelincirkan beliau di dalam surga, mengakibatkan beliau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala hingga keluar dari surga. Yang kedua. Yang ketiga, wal hasadu, kedengkian. Wa huwa alladhi jarrabna Adama ala akhih. Yang ketiga adalah kedengkian. Itulah yang menyebabkan anak Nabi Adam alaihi salam berani membunuh saudara kandungnya sendiri. Jadi induk dosa ada berapa tadi? Yang pertama, kesombongan.
Itulah yang menyebabkan iblis mendapatkan apa yang telah ia dapatkan bahkan nanti sampai hari kiamat tiba. Yang kedua apa? Ketamakan. Dan inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Yang ketiga, kedengkian, hasad. Dan inilah yang menjadikan putra Nabi Adam alaihi salam berani membunuh, tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Di akhir paragraf ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dan dari paragraf inilah kami angkat topik di kesempatan singkat kali ini. Kata beliau, faman wuqiya syarra hadhihi thalatha faqad wuqiya syarra kullah. Siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 dosa ini, sombong, rakus, serakah, tamak, dan dengki atau hasad. Kata beliau, siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 dosa ini, maka berarti dia telah dilindungi dari semua keburukan. Subhanallah. Kemudian beliau menjelaskan sangat singkat, kenapa bisa begitu. Kata beliau, fal kufru minal kibri. Kekufuran yang dialami oleh iblis berawal dari kesombongannya. Wal ma'asi minal hirsi. Dan kemaksiatan, kedurhakaan berawal dari keserakahan, ketamakan. Wal baghyu wadh dhulmu minal hasadi. Sementara kejahatan dan kezaliman bermuara dari kedengkian. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, inilah penjelasan singkat Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam sebuah paragraf yang kemudian para ulama kontemporer berusaha untuk menjelaskan kepada kita semua terkait dengan hal ini. Karena beliau Ibnul Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk waspada terhadap 3 induk dosa. Karena ternyata 3 induk dosa inilah yang menyebabkan dosa-dosa lain dilakukan hingga pada puncak dosa-dosa. Kekufuran, semua ragam kemaksiatan, dan juga kejahatan serta kezaliman. Sebetulnya 3 dosa ini kalau kemudian akan dijelaskan panjang dan lebar membutuhkan waktu yang panjang. Akan tetapi kita berusaha di waktu yang singkat ini mencoba untuk menelaah secara ringkas apa yang beliau jelaskan dalam paragraf ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang kesombongan. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan tentang pergulatan yang terjadi antara Nabi Adam, ayahanda kita semua alaihi salam, dengan hawa nafsunya, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Beberapa kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa kali di dalam berbagai surat dalam Al-Quran tentang bagaimana sombongnya iblis tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Tentang kesombongan kita insyaallah sama-sama tahu, ada di dalam surat Al-Baqarah, ada di dalam surat Al-A'raf, dan di dalam beberapa surat yang lain. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, tatkala kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud tunduk dan penghambaan, tapi sujud penghormatan. Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Sebagian orang keliru memahami, mereka berpikir bahwa iblis bagian dari malaikat. Bukan. Karena di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Diulang lagi kisah tersebut dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain. Allah berfirman, ketika Allah perintahkan seluruh penghuni surga untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis? Malaikat? Bukan. Kana minal jinni, dia sesungguhnya termasuk bangsa jin. Sebab itu para ulama menjelaskan, makhluk yang Allah ciptakan dari unsur penciptaan berupa cahaya adalah malaikat. Makhluk yang Allah ciptakan dari unsur api adalah jin. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari unsur yang berbeda, yaitu dari tanah. Diketahuilah dari ayat pada surat Al-Kahfi tersebut bahwa iblis bukan malaikat, tapi dia dari kalangan jin. Kenapa iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihi salam? Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana iblis menolak membangkang perintah Allah. Dengan beraninya dia berkata, dengan sombong angkuh congkaknya dia berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku, kata iblis, dari api. Kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa api lebih baik daripada tanah. Meskipun tidak demikian kenyataannya, tetapi pembangkangan iblis membuat Allah murka. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Iblis, tak pantas bagimu untuk sombong di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan aba wastakbara, iblis menolak, membangkang, wastakbara, dan dia sombong, wa kana minal kafirin, maka ia pun tergolong hamba-hamba yang kafir. Karena itulah kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa satu di antara tiga induk dosa adalah kesombongan. Karena sombong itu bila terjangkit pada diri hamba akan menjadikannya sampai pada puncak dosa, yaitu kufur. Puncaknya dosa itu adalah kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran, durhaka, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran berawal dari kesombongan. Makanya orang-orang yang sombong biasanya dia akan merendahkan yang lain. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang definisi kesombongan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas.
Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini sudah tergambarkan bahkan bukan pada bangsa manusia, tapi bangsa jin. Menolak kebenaran, bahkan dia menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar dan absolut kebenaran semua perintahnya. Ditolak sama iblis. Bukan hanya ditolak, bahkan seakan-akan menggurui Allah. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku yang harus sujud kepada Adam? Mestinya dia yang sujud kepadaku. Berargumentasi. Iblis berargumentasi di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesombongan itu menjadikan seseorang menolak kebenaran dan sekaligus biasanya akrab dengan merendahkan yang lain. Ketika seseorang terjangkit kesombongan, dua ini tidak akan terlepas. Dia akan menolak kebenaran, dia akan merendahkan yang lain. Dan kalau sombong ini tidak segera diobati, tidak segera direm, seseorang menjauhkan dirinya dari sombong, maka dia bisa sampai kepada kekufuran. Bisa sampai kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146, Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilal rushdi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Allah berfirman, Aku, kata Allah, akan memalingkan dari orang-orang yang sombong di muka bumi ini ayat-ayatku. Allah tidak sudi terhadap hamba-hamba yang sombong. Kalau ada hamba yang sombong, justru kebenaran akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang yang sombong akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayatnya. Jauh dia. Apa yang terjadi? Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Sekiranya dia melihat semua ayat, dia tidak akan beriman. Ayat di sini di masa kenabian bisa dipahami sebagai mukjizat. Jadi orang-orang yang bahkan hidup di zaman kenabian melihat mukjizat para nabi, kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka sombong. Mulai dari Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama, subhanallah, 950 tahun usia dakwahnya. 950 tahun, gak ada apa-apanya dengan usia kita. Berdakwah pagi, siang, sore, malam. Bahkan kekufuran kaum Nabi Nuh alaihi salam waktu itu, kesombongan mereka. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh dalam doanya berkata, "Ya Allah, aku hadapi kaum. Aku ajak mereka agar Engkau mengampuni mereka, ya Allah. Aku ajak mereka untuk bertauhid. Aku mengajak mereka menuju kebenaran. Aku ajak mereka agar Engkau, ya Allah, mengampuni mereka. Setiap kali aku mengajak mereka menuju Engkau, ya Allah, mereka letakkan tangan-tangan mereka di kuping mereka. Bukan hanya itu, wastaghshaw thiyabahum. Mereka kelungkupkan sarung mereka, pakaian mereka di kepala mereka. Subhanallah.
Wastakbaru, dan mereka sombong. Istikbar, dengan kesombongan yang pol. Kita tahu apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Terus bergeser, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurang perjuangan dakwah seperti apa? Sejak muda Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi utusannya sejak muda. Inna qad sami'na fatai yadhkuru yuqalu lahu Ibrahim. Ketika warga kerajaan Babilonia di Irak, satu kerajaan semua jatuh di dalam kesyirikan. Kemudian mereka melihat di kuil terbesar mereka, semua patung-patung berala mereka hancur. Kecuali satu, itulah yang paling besar dan kampak, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam digantungkan di kepalanya. Terus kisah berlanjut sampai berujung pada pengusiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena kesombongan. Namrud ketika berdialog dengan Nabi Ibrahim yang masih muda saat itu, masih bujangan. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud dengan sombongnya, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Keluarkan dua tahanan yang sudah divonis hukuman mati, dikeluarkan. Pengawal, penggal kepalanya. Yang salah satu, penggal kepalanya. Penggal. Saya sudah mematikannya. Yang satu lagi, bebaskan dia dari hukuman. Saya sudah hidupkan. Selain dangkal pemahamannya terhadap menghidupkan dan mematikan, dia juga sombong. Maka kesombongan itu kemudian dipatahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebuah argumentasi sederhana. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Oh, kata Nabi Ibrahim, Rabbku menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau Rabb seperti Rabbku, kalau kau Tuhan seperti Tuhanku, coba terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, dibungkamlah orang yang kafir ini. Sombong. Terus dari nabi ke nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menghalangi Abu Lahab untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gengsi. Sombong dia, gengsi. Bahkan apa yang menghalangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dari mengikrarkan la ilaha illallah? Kurang ikhlas apa Rasulullah mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah? Kurang sabar apa sampai di penghujung hayatnya, di atas kasur wafatnya? Kurang hikmah apa Nabi dalam berdakwah? Kita tidak ada yang ragu dengan tulus ikhlasnya Rasul, hikmahnya Rasul, sabarnya Rasul, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan kasih sayang beliau berkata, Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan meminta pembelaan bagi engkau di hadapan Allah di hari kiamat. Ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau akan ucapkan itu yang berarti kau membenci agama kakek moyangmu sendiri. Nama kakek Nabi disebutkan, Abdul Muttalib. Nabi nggak ajak ribut sama Abu Jahal. Ini bukan hikmah dalam dakwah. Abu Jahal diam, nggak ada. Nabi fokus saja sama pamannya. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Diulang lagi. Diulang pula ucapan Abu Jahal. Terus begitu sampai Abu Talib menghembuskan nafas terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Padahal di masa segar sehatnya beliau sempat merangkai sebuah bait syair yang menunjukkan bahwa sudah ada iman di dalam hati. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina falaulal malamatu aw masabbata qaumin lawajadtani samhan bidzalika mubina.
rangkai syair ketika beliau masih segar, masih sehat. Aku tahu agama Muhammad ponakanku itu adalah agama yang paling benar. Kalau bukan karena gengsiku nanti dicaci oleh kaumku sendiri, kau akan dapatkan aku terbuka menerima agama yang dibawa Muhammad sebagai agamaku. Berarti sudah ada secercah iman di dadanya, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Gengsi. Gengsi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Yang kedua, hadirin sekalian, induk dosa yang kedua adalah al-hirsu, keserakahan, ketamakan. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itulah dosa yang menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam sehingga beliau dikeluarkan dari surga. Coba kalau kita lihat bagaimana kisah tersebut, Allah jelaskan beberapa kali di dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat Al-A'raf ada, dalam surat Taha ada, dan seterusnya, banyak. Dalam surat Al-Kahfi ada, dalam surat Taha, dan seterusnya, banyak. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam ayat-ayat tersebut menyatakan, wa idh qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu Hawa, nikmati semua yang ada di surga ini, silakan. Ragadan haitsu syi'tuma, silakan. Larangan Allah hanya satu, yang lainnya silakan. Allah hanya melarang satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini, dekat saja jangan. Sama seperti larangan Allah terhadap zina, wala taqrabuz zina, dekat saja jangan. Jadi mendekatinya saja sudah terlarang, apalagi melakukannya. Mendekati pohonnya saja jangan, apalagi makan dari buahnya. Ternyata itulah yang dilakukan atau dimanfaatkan oleh iblis. Setelah dikeluarkan dari surga, justru iblis berpamitan, dan ada hikmah di balik itu. Berpamitan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan usianya. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Artinya jangan wafatkan aku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Ya, kau ditangguhkan sampai hari kiamat. Sudah keluar dari surga, tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam masih tetap di dalam surga, maka iblis menggodanya, ya, digoda. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Panjang ayatnya. Digoda, waswas, diberikan bisikan-bisikan. Makanya disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, beberapa bisikan tersebut. Bisikannya apa? Iblis ini bisa dibilang pinter. Selain pinter, dia itu sudah punya kamus keprimbon, yang artinya untuk menggoda model Adam seperti apa, Hawa seperti apa, seorang yang berilmu bagaimana, yang tidak berilmu seperti apa, yang hobinya begini, digodanya seperti apa. Sudah nggak ada lagi titelnya. Iblis ini sudah profesor doktor, itu sudah lewat. Entah berapa lama dia menggoda manusia sejak Nabi Adam alaihissalam masih di atas surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dalam surat Taha, Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam,
Sesungguhnya ini, maksudnya iblis, aduwwul laka wa li zaujika, adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka jangan sampai iblis menjadikan kalian berdua juga dikeluarkan dari surga, maka kau akan sengsara, kau akan menyesal, dan seterusnya. Allah tegaskan, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, silakan kau hidup di surga, kau tidak akan lapar dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha, ya, kau tidak akan haus dan kau tidak akan binasa. Fawaswasa ilaihi asy-syaitan, maka syaitan pun memberikan waswasah kepada iblis. Makanya ada pembahasan di antara para ulama, apa sih bedanya jin, iblis, syaitan. Jin itu nama jenis makhluknya, semua yang Allah ciptakan dari unsur penciptaan api namanya jin. Jin itu ada yang beriman dan ada yang tak beriman, membangkang. Sifat pembangkangan pada bangsa jin disebut syaitan. Syaitan yang buruk, yang jahat, yang bangkang, yang durhaka, itu syaitan. Salah satu syaitan ada namanya iblis. Dan iblis inilah yang dulu tinggal di surga, Allah usir. Iblis itu satu. Dan inilah satu-satunya bangsa jin yang diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Adapun selain iblis di antara bangsa jin dan syaitan mati. Mereka ada batas usia. Adapun iblis tidak, dan pengikut iblis terus dari waktu ke waktu banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan menggoda Adam. Apa kata syaitan? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Wahai Adam, maukah kau aku tunjukkan pohon khuldi? Khuld artinya keabadian. Makanya sebetulnya menamakan syajaratul khuldi itu syaitan, iblis. Allah tidak menamakannya al-khuldi. Allah ketika berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, wala taqraba hadhihi syajara, enggak ada penebutan hadhihi syajaratul khuldi, enggak ada. Justru penamaan al-khuldi itu dari syaitan, dari iblis. Dia bisikkan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Mau enggak kamu aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Adam, kamu mau enggak? Kamu tahu enggak kenapa kamu itu tidak boleh mendekati pohon itu? Antakuna malakain au takuna minal khalidin, karena Allah tidak ingin kau dan istrimu itu jadi malaikat sehingga abadi tinggal di dalam surga. Tadi kan Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam 4. Kau tidak lapar, kau tidak telanjang, artinya tertutupi dengan pakaian, kau tidak haus, kau tidak sengsara susah. Tidak ada penyebutan kau akan abadi. Syaitan masuk dari situ. Syaitan masuk dari situ. Oh, nggak boleh makan itu karena kalau makan saya jadi seperti malaikat tinggalnya di sini terus. Dibisik, 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 makan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman apa? Fakula minha ragadan, silakan semua dimakan. Silahkan dinikmati semuanya dengan santai, dengan nikmat, silakan. Kecuali satu, jangan dekati pohon itu. Keserakahanlah yang mendorong Nabi Adam alaihi salam sampai pada akhirnya beliau memakan. Apa yang terjadi? Langsung saat itu juga, seketika itu juga pakaian Nabi Adam alaihi salam terlepas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan teguran kerasnya.
Akhirnya Adam alaihi salam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Wah, sama-sama diusir Ustaz, sama-sama diusir. Bedanya apa Ustaz? Bedanya fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengajarkan kepada Adam kalimat-kalimat, sehingga dengan kalimat itu diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam, Allah pun memberikan taubat kepadanya. Apa kalimat yang dimaksud? Di dalam ayat lain dijelaskan, kalimat yang dimaksud adalah Allah mengajarkan Nabi Adam sebuah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena itulah ini salah satu doa yang dibaca oleh seseorang yang bertaubat. Itulah kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Allah meskipun keluarkan Nabi Adam dari surga, Nabi Adam turun dari surga, keluar dari surga dalam keadaan tak berdosa. Allah sudah berikan taubat kepadanya. Adapun iblis tidak ada taubat-taubatnya. Bahkan minta kepada Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Aku akan gelincirkan Adam dan semua anak keturunannya. Ya Allah, kau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka bersyukur kepadamu. Yang ketiga, induk dosa adalah al-hasad, dengki. Dan seorang hamba wal'iyadzubillah yang melestarikan, yang memelihara kedengkian di dalam dirinya, selain dia tidak akan bahagia hidup di dunia, dia akan terdorong untuk terus melakukan dosa, yaitu kejahatan dan kezaliman. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, ma khala jasadun min hasadin fal karimu yukhfih wallaimu yubdih. Tidak ada satu raga pun yang selamat, kosong, nihil dari kedengkian. Artinya potensi dengki itu terjadi pada siapapun. Pada siapapun, pada orang berilmu, orang tak berilmu, orang tua, masih muda, orang saleh, orang tidak saleh. Ada potensi terjatuh di dalam kedengkian. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal karimu yukhfi. Orang mulia dia ngerem kedengkiannya itu agar ia bisa menyembunyikannya. Sementara al-laim, orang yang tercela, yubdi, dia menampakkannya. Dan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi dosa berupa pembunuhan kepada saudara kandung adalah salah satu di antara dua anak Adam alaihissalam. Apa sebabnya? Dengki. Makanya tatkala kita membaca ayat watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak, dan seterusnya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan kepada mereka kisah tentang dua putra Nabi Adam alaihi salam tatkala keduanya mempersembahkan pengorbanan, persembahan. Fatuqabbala min ahadihima, diterima oleh Allah dari salah satu di antara keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, Allah tidak terima dari yang lain. Jadi dua anak Adam ini memberikan persembahan kepada Allah berupa ketaatan, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Disebutkan di dalam beberapa riwayat tafsir, tanda diterimanya itu dengan terbakar. Kalau tidak terbakar berarti tidak diterima. Maka yang merasa tidak diterima, terlihat ini kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la aqtulannak. La aqtulannak dalam bahasa Arab itu taukidnya ada dua, lamu taukid fil awal wa nun taukid fil tsani. La aqtulannak, aku akan betul-betul membunuhmu. Sungguh aku akan benar-benar membunuhmu. Yang akan dibunuh santai saja.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai saudaraku, Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Seakan beliau berkata, kau kalau ingin diterima, perbaiki takwamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya kisah terjadi sampai kemudian dia tega memberanikan diri melakukan kejahatan yang paling keji, yaitu membunuh. Bukan hanya membunuh, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan pembunuhan itu dan seterusnya. Karenanya kata Nabi SAW, tidak ada pembunuhan terjadi di atas muka bumi ini kecuali dosa pembunuh tersebut juga teralirkan kepada putra Adam yang membunuh saudaranya. Karena pembunuhan terjadi pertama kali di atas muka bumi ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu dari dua putra Nabi Adam alaihi salam. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya tentang ayat tadi, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq, beliau menyatakan bahwa ini tidak terjadi kecuali disebabkan hasad, dengki. Dan dengki itu mengerikan. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kita untuk selalu berlindung kepadanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Si A dengki pada si B. Si A dengki kepada si B. Dalam pembahasannya oleh para ulama didefinisikan apa sih itu dengki? Dengki itu artinya benci dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Apakah saudaranya, apakah tetangganya, apakah rekan kerjanya, apakah pesaing bisnisnya, dan seterusnya. Sekedar tidak suka, ini sudah terjatuh di dalam kedengkian. Ada yang saking tidak sukanya, dia berharap bahwa kenikmatan tersebut hancur. Sebagian yang lain berharap kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Tapi kata para ulama, yang lebih parah yang pertama. Si A kalau dengki sama si B, seakan dia berkata, saya nggak apa-apa nikmat itu saya nggak berpindah kepada saya, nggak masalah, yang penting dihancur. Itulah yang terjadi pada iblis. Saya tidak sampai berharap, si iblis seakan-akan berkata, saya tidak berharap tukeran Adam yang dikeluarkan dari surga, kemudian saya sekarang gantian menempati surga, enggak. Tapi iblis berkata, bagaimana caranya supaya Adam juga dikeluarkan dari surga? Sama-sama enggak ada nikmat di surga. Subhanallah. Kedengkian bisa menjerumuskan seseorang pada kejahatan dan kezaliman. Karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan kita tips preventif agar kita terhindar dari semua dosa. 3 induk dosa ini hindari. Dosa apa saja tadi? Kesombongan. Yang kedua, keserakahan, ketamakan. Yang ketiga, karena kesombongan bisa menjerumuskan seseorang pada berbagai dosa sampai kekufuran, kufur, jauh dari iman, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, jauh dari jalan surga. Sebabnya adalah kesombongan. Sementara keserakahan, ketamakan ini bisa menjatuhkan manusia pada berbagai bentuk dosa. Terutamanya adalah dosa-dosa syahwat. Karena dia serakah. Dia pengen ini, pengen itu. Tidak puas segini, tidak puas segitu. Terus serakah. Punya semangat, ambisi. Tapi ambisi yang tidak dibenarkan. Sementara yang ketiga adalah kedengkian, bisa sampai menjerumuskan seseorang pada kejahatan dan kezaliman. Dan ingat, pembahasan tentang kezaliman mengerikan. Al-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu bisa menjelma menjadi kegelapan di hari kiamat.
Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di akhir paragraf yang kami nukilkan di awal tadi, beliau sampaikan pada kitab Al-Fawaid, man wuqiya min hadhihi thalatha faqad wuqiya syarra kullah. Siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 dosa ini, maka Allah akan melindunginya dari semua dosa. Ustadz, bagaimana mensinkronkan? Tadi katanya anak cucu Adam itu banyak berbuat dosa. Sekarang kok barang siapa yang menghindari 3 maka dia akan terhindar dari seluruh dosa. Hadis yang pertama konteksnya adalah mengajarkan kita untuk punya solusi. Karena kita memang tercipta melakukan dosa. Kalau sudah terlanjur melakukan dosa, solusinya adalah bertaubat. Tapi kita tidak boleh membiarkan, ya sudah saya dosa saja, jangan larang saya ya, nanti jam 10 saya mau main judi. Loh, kok bisa begitu? Iya, manusia kan banyak dosa. Saya nanti jam 10 mau judi, bahkan mau judinya bismillah, cekrek. Gimana? Membenarkan dirinya untuk melakukan dosa dengan dalih hadis. Keliru. Kau hanya melihat sisi awal dari hadis tersebut, dan kau tidak melihat sisi yang lain, dan kau tidak melihat hadis-hadis yang lain. Maka hadis tentang kullu ibni Adam khata menjelaskan tentang solusi, sementara Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membantu kita untuk punya langkah preventif. Bagaimana caranya agar saya terhindar dari banyak dosa? Terlalu banyak dosa, ghibah, namimah, ini itu, mata kita berdosa, telinga kita berdosa, lisan kita berdosa, benak pikiran kita berfantasi dengan banyak dosa, tangan kita bergerak dengan ayunan dosa, langkah kita melangkah dengan dosa, bahkan kemaluan kita mungkin terjatuh, tergelincir dalam dosa. Perut kita juga tidak bisa dikekang dari dosa, syahwat, makan ini itu dan seterusnya. Makanya kata Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. An tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Kau jaga kepala dan semua anggota atau perangkat yang ada di kepala. Kau jaga perut dan semua anggota tubuh yang berdekatan dengannya. Di kepala ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Mulut itu untuk bicara, untuk makan, untuk minum dan seterusnya. Perut, ada perut itu sendiri dekat dengan posisi jantung kalbu, dekat dengan posisi selangkangan dan kemaluan yang berada di antara 2 paha. Kemudian ke bawah lagi ada kaki. Maka kita ini banyak berdosa, tapi langkah preventifnya adalah hindari 3 dosa ini. Kalau kita mau berkendaraan, preventif dari celaka itu adalah 1, periksa kendaraan, sehat apa enggak nih di bawah perjalanan. Kedua, saya pakai helm standar, ya kan. Kemudian saya paham rambu-rambu. Makanya kalau saya itu berkendaraan disyaratkan untuk punya surat izin mengemudi. Kenapa? Sudah terukur. Orang punya surat izin mengemudi itu sudah terukur. Ini semua langkah-langkah. Sebagai preventif kita menghindari laka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu berupaya menjauh dari berbagai bentuk dosa, di antaranya menghindar dari 3 induk dosa, yaitu kesombongan, keserakahan, dan kedengkian. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan di sini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga kepada DKM Masjid Syafi'i Bayak Sud dan kepada jamaah sekalian atas kesabaran dan kebersamaan di dalam majlis ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.